Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Opi, semoga sehat-sehat semua ya. 5 fakta menarik mengapa sih kamu harus menonton film Gampang Cuan? Di tengah banyaknya film horor yang masuk ke dalam dunia perfilman, setiap bulannya kali ini ada sensasi segar bagi para penikmat film loh sob, yang bosan berbagai film horor yang bertebaran di bioskop. Film yang menggambarkan realita kehidupan berbaluti komedi membuat penonton semakin tertawa lepas saat menyaksikannya. Yup, sebelum Opi lanjut ke pembahasannya, jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Sobat Opi tidak ketinggalan setiap pembahasan terbarunya. Lagu Tipu Daya dari The Panturas yang menggambarkan realita hidup rantau. Untuk menghasilkan film berkualitas harus didukung oleh opening soundtrack yang tepat ya, agar menggambarkan film tersebut menjadi nyata. Hal tersebut dilakukan pada film Gampang Cuan yang memakai opening soundtrack dari The Panturas ini. Mengisi film tersebut lebih tambah gokil dan seru dari persekiannya lah sob. Sutradara dari film Gampang Cuan, Raha bin Mandra, mengungkapkan alasan untuk mengapa memakai opening soundtrack dari The Panturas yang berjudul Tipu Daya. Dikarenakan dari lirik dan lagunya sangat cocok menggambarkan kakak beradik yang penuh dengan kepalsuan. Yang kedua, terinspirasi dari kisah nyata masyarakat. Sutradara film Gampang Cuan, Rahabi Mandra, melalui akun Twitternya menyatakan bahwa terinspirasinya dalam membuat film ini berawal dari kisah nyata seseorang yang berjuang bertahan hidup dan mengalami kesulitan mencari nafkah saat pandemi. Saat pandemi COVID melanda di Indonesia waktu itu, beliau juga mengungkapkan bahwa film Gampang Cuan menggambarkan perjuangan masyarakat yang jungkir balik untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, mencari pundi rupiah di setiap hari, dari yang halal sampai terjun ke yang haram ya sob, bahkan dengan segala cara asalkan uang bisa didapatkan secara mudah. Yang ketiga, film ini dibintangi oleh aktor dan aktris kondang yang ternama loh sob. Film yang menakjubkan yang menghasilkan aktor dan aktris yang berkualitas. Hal ini dilakukan dalam pembuatan film ini menggandeng aktor dan artis ternama Indonesia yang berpengalaman di dunia seni peran, yang memiliki fans club terbanyak seperti Pino G. Bastian, Anya Geraldine, Alji Marker, dan Mariam Belina dan Danang Suryonegoro. Khususnya Tante Marbel yang dijuluki sebagai ratu antagonis di berbagai sinetron, FTV maupun film. Kali ini di film Gampang Cuan, Mariam Belina memerankan sebagai Mamah Dia, seorang ibu baik yang merawat dengan penuh kasih sayang terhadap ketiga anaknya, Sultan, Bilqis, dan Aji. Yang keempat, sebagai para penjuang nafkah demi kesejahteraan keluarga, selain mengandung komedi, Gampang Cuan merupakan film yang relatable untuk berbagai orang yang mencari pundi rupiah dan pejuang keluarga. Tokoh Sultan menggambarkan realita anak sulung yang dipaksa keadaan untuk menjadi panutan bagi kedua adiknya meskipun terpaksa berbohong dengan keluarganya di tengah kesulitan. Tokoh Bilqis menggambarkan realita seorang anak tengah yang bersikeras membantu keluarga kecilnya meskipun sempat terjun ke pekerjaan yang bersifat haram. Aji merupakan anak bungsu yang tidak ingin mengetahui kondisi kedua kakaknya yang sedang kesusahan. Yang dipikirkan ialah keinginannya harus tercapai cita-citanya. Dan yang terakhir, belajar mengenai investasi dan saham. Cerita ini siapa sangka sih yang mengandung drama komedi secara tidak langsung membahas mengenai saham dan investasi. Nah, film Gampang Cuan ini dapat menjelaskan secara langsung mengenai keduanya. Yang sekarang ini lagi ngetren loh sob, yang katanya pengen dapat uang secara cepat. Di film ini diceritakan berawal dari Sultan dan Bilqis yang ingin sekali dapat uang secara cepat dan agar bisa membayar hutangnya lunas. Tahu-tahu mereka belajar mengenai saham dan investasi melalui Evan dengan dalih secepat dapat cuan. Meskipun dengan berbagai cara yang tidak terduga dari Evan harus mereka lakukan. Pokoknya banyak sekali loh sob berbagai hal menarik yang bisa kamu dapatkan saat menonton film Gampang Cuan ini. Dari berbagai komedi, para case yang unik dan dibaluti dengan kalimat dan cacian yang menggunakan aksen bahasa Sunda, membuat para penonton menggelitik dan bisa tertawa puas saat menikmati hasilnya. Nah, hanya itu ya sob yang bisa Opi bahas. Bila ada yang kurang atau tidak tepat, mohon dimaafkan ya. Kesempurnaan kan bukan milik Opi. Yuk bahas apa lagi? Bila ada kritik dan saran, komen di bawah.